Penemu pertama yang berujung maut adalah Franz Reichelt. Sebenarnya dia berjasa akan konsepnya membuat sebuah parasut, guys. Tapi sayangnya saat dia dalam usaha melakukan tes penemuannya, dia itu melompat dari menara Eiffel dan dengan parasut rancangannya yang malah berakhir dengan kematian. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal bercerita atau memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. So, sebelum masuk ke topik kali ini tentang 5 penemu alias 5 saintis yang meninggal selama masa percobaannya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, serta cek description box karena kita sedang ada giveaway upon X menuju 100.000 subscribers. Kalau sudah sampai 100.000 subscribe, dan kita intro dulu. Guys, kehidupan kita sekarang kan banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan berkat teknologi. Dan itu dikembangkan atau ditemukan oleh orang-orang cerdas yang bisa dibilang dengan scientist. Tapi dalam tahapan menemukan sebuah teknologi atau sebuah penemuan apapun itu, tentu ada yang namanya percobaan. Malangnya, gak semua penemu atau saintis itu berakhir dengan hebat gitu, berakhir dengan sukacita, yang mana penemuan mereka bermanfaat bagi banyak orang, tapi malah menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Banyak sekali penemu-penemu di luar sana yang di masa percobaannya malah berujung pada maut. Nah, diantaranya adalah 5 orang berikut yang akhirnya meninggal dunia saat melakukan uji coba terhadap penemuannya. Penemu pertama yang berujung maut adalah Franz Reichelt. Dia adalah pria Austria yang sebenarnya lahir di Prancis. Sebenarnya dia berjasa akan konsepnya membuat sebuah parasut, guys. Tapi sayangnya saat dia dalam usaha melakukan tes penemuannya, dia itu melompat dari menara Eiffel dan dengan parasut rancangannya yang malah berakhir dengan kematian. Jadi si Franz Reichelt ini melompat dari ketinggian 57 meter dan akhirnya dia meninggal seketika. Secepat itu. Move. Penemu selanjutnya yang juga berujung maut adalah Horace Lawson Hunley. Jadi dia ini adalah sebenarnya seorang teknisi yang mengembangkan kapal selam, guys. Si Hunley ini sebenarnya udah beberapa kali mencoba membuat kapal selam, namun ternyata selalu gagal. Jadi emang kayak gitu ya, kalau misalnya kita membuat penemuan nggak bisa langsung berhasil. Tapi sayangnya bukannya berhasil nih penemuan dia, pada tanggal 15 Oktober 1863, Hunley saat itu memutuskan untuk ikut dalam komando untuk mencoba kapal selam dia. Nah, malangnya, oh my god, kapal selam dia kembali tenggelam dan termasuk 8 orang di dalamnya bersama Hunley. Jadi kayak niatnya mau ikut gitu kan, memberikan komando, tapi malah ikut tenggelam bersama kapal selamnya. That's really sad. Selanjutnya ini adalah penemu William Belek. Pada tanggal 3 April 1867, saat itu tuh dia sedang menyesuaikan salah satu alat cetak barunya untuk koran Philadelphia Public Ledger, guys. Nah, saat itu tuh dia mencoba menendang tali penggerak mesin ke katrol. Tapi sayangnya lagi nih ya, kakinya malah tersangkut dan hancur oleh mesin cetak tersebut. Ya ampun, kebayang gak sih kaki kamu itu masuk dan hancur di sana. Jadi akhirnya ya mau gak mau jaringan kakinya mati, hingga akhirnya dia harus melakukan operasi untuk diamputasi. Tapi sayangnya udah jatuh ketiban tangga. Bukannya setelah amputasi dia sembuh, dia malah meninggal saat operasi tersebut. Selanjutnya adalah Sylvester H. Roper. Nah, ini malangnya nih kayak sesuatu yang gak diduga banget gitu loh. Kalian pernah gak sih dulu belajar sepeda atau sekarang main sepeda kayak nyaman-nyaman aja kan? Tapi dia meninggal saat naik sepeda, guys. Kebayang gak sih itu kayak gimana?
Karena dulu sepeda tuh nggak kayak sekarang, kayak udah bener-bener senyaman itu dipakainya. Dulu kan masih sangat-sangat sederhana. Bahkan dulu itu sebelum disebut dengan nama bicycle atau sepeda, disebutnya dengan velocipede. Jadi kayak konsep kerangkanya itu sangat-sangat sederhana, jadi nggak secanggih sekarang sepeda. Nah, si Roper ini atau Sylvester ini pada tahun 1863 dia membuat kendaraan bertenaga uap. Jadi semacam sepeda dengan tenaga uap gitu kan. Tapi malangnya dia tadi seperti yang aku bilang, pada 1 Juni 1896, jadi sekitar ya hampir 30 tahun kemudian, Roper ini mengendarai velosiped terbarunya di lintasan. Jadi dia kayak mencoba gitu kan. Sebenarnya dia itu udah berhasil beberapa lap melewati pengendara profesional Tom Butler. Tapi ketika Roper berhasil mencatat waktu tercepat 2 menit 1,4 detik dengan kecepatan tertinggi 64 km per jam, dia terlihat bergoyang dan jatuh di lintasan. Karena itu akhirnya dia mengalami cedera di kepalanya dan tewas. Kayak gimana ya? Dia udah puluhan tahun mengerjakan penemuannya dia, dan ketika mencobanya ya udah berhasil mencapai titik tercepat dia, tapi ya accidentally dia jatuh dan mengalami cedera lalu meninggal dunia. So sad. Dan yang terakhir adalah penemu yang sebenarnya adalah seorang dokter dan juga bisa dibilang filosof atau juga politikus. Dia bernama Alexander Bogdanov. Jadi merupakan orang Rusia guys, dari namanya udah ketahuan ya. Pada tahun 1924 Bogdanov ini memulai eksperimen transfusi darahnya. Jadi dia kayak pengen untuk mencapai kehidupan yang abadi atau enggak terlihat lebih muda. Jadi kayak pengen ada peremajaan, tidak ingin menua gitu loh. Di masa eksperimen tersebut banyak orang yang sukarela untuk ikut serta. Jadi mereka memberikan darah mereka, melakukan transfusi darah. Nah, setelah Bogdanov ini menjalani 11 transfusi darah, jadi dia udah kayak ngelihat banyak hal yang positif dalam diri dia, kayak udah mengalami peremajaan kembali. Bahkan rekan revolusionernya Leonid Krasin juga bilang nih kepada istrinya bahwa Bogdanov tampak lebih muda. Paling nggak tuh kayak terlihat 7-10 tahun lebih muda setelah melakukan transfusi darah. Dan berlanjut lagi guys, pada tahun 1925 sampai 1926 Bogdanov ini mendirikan Institute for Hematology and Blood Transfusions, yang akhirnya ternyata setelah itu dia melakukan lagi transfusi darah pada seorang siswa. Apesnya Bogdanov di sana malah meninggal karena siswa yang melakukan transfusi darah kepadanya itu mengidap malaria dan TBC. Ya, karena itu. Jadi kayak orang-orang tuh berspekulasi Bogdanov itu malah meninggal karena ketidakcocokan antara darah atau mungkin tertular penyakit dari siswa tersebut. Anehnya juga si siswa tadi yang menderita malaria dan TBC malah sembuh total. Jadi kayak apa sekali. Tapi ada juga sih yang konspirasi bahwa dia itu bunuh diri karena sebelum dia meninggal dia kayak nulis semacam surat wasiat, surat warisan gitu tentang harapan-harapan dia ke depannya tentang pemerintah, karena dia kan juga politikus ya, si dokter Bogdanov, Alexander Bogdanov ini. Ya apapun itu tetap aja gitu kayak oh my god, ngeri banget sih, padahal dia udah berhasil 11 kali transfusi darah dan terlihat 7-10 tahun lebih muda. Jadi kayak real anti-aging. Ya, itu tadi penemu-penemu yang meninggal saat melakukan eksperimen mereka. But it's okay, semoga informasi ini menambah wawasan dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina, bye!